Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD, ketemu lagi sama kita di acara Postud, podcast tentang PAUD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kekerasan pada anak usia dini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Safira Aulia Putri sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian, melainkan ditemani dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan Ibu Erham Milda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allahu Allah. Akbar. Nah Ibu, berbicara tentang kekerasan pada anak usia dini ini kan merupakan suatu tindakan yang menyakitkan, baik itu berupa fisik, emosional, bahkan seksual gitu Ibu. Nah, apa sih Ibu kekerasan seksual pada anak itu? Kalau kita bicara kekerasan seksual pada anak usia dini ya, itu segala bentuk tindakan ya yang sifatnya mungkin merendahkan, menghina gitu ya, kemudian menyentuh yang sifatnya fisik, yang kaitannya dengan alat reproduksi gitu ya. Kemudian juga karena biasanya anak berada dalam otoritas seseorang gitu ya, sehingga dia diperlakukan secara tidak tepat dan tidak wajar gitu ya. Jadi ada, kalau dalam istilah gender ada ketidakadilan gender. Jadi seolah-olah anak itu karena mungkin sifatnya dia itu kaitannya dengan busananya, bentuk tubuhnya gitu ya, atau kemudian ucapan-ucapan yang tidak senonoh yang dikeluarkan kepada anak, itu termasuk tindak kekerasan seksual ya. Jadi ya tidak wajar gitu ya anak untuk mendengarkan kata-kata itu gitu ya, apalagi yang sifatnya fisik ya, meraba, apalagi sampai pada tindakan-tindakan yang sifatnya ke arah perbuatan seksual gitu ya. Oke, baik Ibu. Lalu apa sih faktor orang lain itu melakukan kekerasan seksual pada anak itu Ibu? Oke, kebetulan Ibu kan melakukan penelitian ya terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak usia dini. Kalau kita lihat pelaku itu rata-rata adalah orang yang dekat dengan anak. Dekat itu artinya sehari-hari ya, dan tidak dicurigai, sehingga anak berasanya karena saking dekatnya tidak malu, tidak apa gitu ya, termasuk bahkan ada yang oleh orang tua ya, ayahnya misalnya pada anak perempuan, dan ada kasus yang lebih ini lagi pada bayi ya. Jadi ayah tiri kepada bayi. Ya, bayi itu kan nggak bisa apa-apa ya, tapi katanya ya mungkin hawa nafsunya ya untuk mendorong melihat katanya tubuh anak itu menggiurkan gitu ya, sambil ibunya sedang tidak ada. Jadi kalau kita lihat di situ juga ada juga kasus di mana anak banyak dibiarkan ya, kemudian dengan anak lain atau saudaranya atau kalau dia itu keponakannya lah gitu ya, yang sebetulnya orang tua nggak ragu. Tapi anak laki-laki ini misalnya anak SD atau anak SMP, dia seringkali menonton porno di handphonenya gitu kan, sehingga ketika ada anak perempuan ya dia sudah tidak melihat lagi ini perlakuan wajar atau tidak. Bahkan terjadi ya memang anak diperkosa gitu ya oleh anak SMP, itu anak usia dini, dan waktu itu tidur di rumah saudaranya itu gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat secara umum gitu ya, yang pertama jelas bahwa anak itu kurang pengawasan ya. Yang kedua tidak awas terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, Ibu lihat anak tidak belajar bagaimana melindungi dirinya. Nah, kalau kita bicara bayi, betul-betul ya bayi sampai 0-3 tahun, anak kan nggak akan punya kemampuan untuk melindungi dirinya. Itu biasanya memang karena orang-orang di sekelilingnya yang sudah ya moralnya rusak ya, mungkin karena porno. Kemudian ada juga kejadian misalnya kakek-kakek ya, kakek yang sudah duda lama gitu ya, melihat anak senang bermain ke rumahnya, ternyata senang bermain, kemudian ya
dilakukanlah tindakan yang tidak senang itu gitu ya. Kemudian anak ini ikut saja. Nah, sisi lain kita lihat dari sisi perkembangan seks ya. Anak usia 3 tahun itu kan cenderung untuk mendapatkan kesenangan ketika berkaitan dengan alat kelaminnya. Nah, sehingga itu kalau ya lingkungannya tidak menyadari gitu ya, orang misalnya lagi memandikan, lagi apa, dipegang-pegang, anak kan tidak tahu kalau itu membahayakan. Nah, akhirnya kan anak nurut saja. Nanti ketahuannya bagaimana kalau sudah terjadi kadang-kadang pendarahan, infeksi gitu ya. Jadi memang mengerikan, tindakan kekerasan seksual ini mengerikan. Satu sisi kenapa ya, kita orang tua sekarang itu kan mungkin karena sibuk gitu ya. Nah, sisi lain juga ada masalah lain yang kita temukan dalam riset itu. Anak itu cenderung ayahnya tidak jarang di rumah ya, mungkin pulang sebulan sekali atau ini bekerja di luar kota, anak hanya dengan ibunya, ibunya pun bekerja, anak ditinggal dengan kakaknya gitu ya, sehingga kejadian. Termasuk juga ada dengan tetangganya. Jadi sebab-sebab yang utama itu ibu kira ya memang anak tidak mendapatkan pengawasan, tidak mendapatkan perlindungan. Nah, kita tahu perlindungan terhadap anak perempuan itu terutama kan ayahnya. Ayah akan melindungi anaknya, kemudian juga belajar bagaimana merasa aman ketika ayah ada ya, kemudian juga saudaranya. Tapi keluarga kan tidak melakukan pendidikan seks ya. Pendidikan seks itu bukan berarti bagaimana mengenal organ-organ reproduksi. Seharusnya anak belajar bagaimana melindungi dirinya. Nah, kalau kita gunakan perspektif Islam gitu ya, itu mestinya anak diajarkan bagaimana dia malu. Nah, itu mungkin yang ibu ini. Jadi kalau kita cari penyebabnya, ya pertama tentu pasti orang tua. Setelah itu guru. Guru PAUD di sekolah kalau anak itu dititipkan di daycare atau di TPA gitu ya, yang sifatnya full day. Karena ditemukan juga kasus itu oleh sopir juga ada ya, ada kasus juga oleh penjaga sekolah gitu. Nah, jadi ini ada yang sifatnya hanya pelecehan ya, dipegang-pegang gitu ya, kemudian dia dianggap lucu gitu ya, tapi sebenarnya arahnya kepada arah yang sifatnya ada dorongan seksnya gitu ya. Jadi memang perlindungan terhadap kekerasan dan kekerasan seksual, terutama karena memang dari riset itu dari sebagian besar kasus kekerasan itu yang utama terjadi itu pada anak usia dini adalah kekerasan seksual. Seperti itu ya, Bu. Tadi kan udah banyak ya Bu yang disebutkan contoh-contoh kekerasan seksual pada anak itu bagaimana dan seperti apa. Nah, Ibu itu teh kekerasan seksual itu terjadinya itu di mana Ibu? Apakah di rumah atau di sekolah gitu Ibu? Ya itu dia, dari yang kita temukan ya ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan tetangga, ada ketika itu anak itu main, ada ketika dia berkunjung ke rumah keluarga lain ya, seperti ya home family kalau orang sebut itu ya, libur tapi anak itu tidur bersama anak laki lain seperti yang kasus dibilang itu sampai ke pengadilan dituntut juga gitu ya. Tapi ya itulah budaya kita kadang-kadang juga tidak mendukung untuk perlindungan anak kadang-kadang ya, karena daripada hubungan keluarga rusak sudah diselesaikan secara damai, tapi anak yang ya pelakunya anak juga kan dalam hukum kan ada perlindungan hukum terhadap anak gitu ya. Nah, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, cuman yang bagi kita pelajaran adalah bagaimana kita mencegah ya, karena kalau itu satu ya. Jadi lingkungan-lingkungan itu harus diketahui kalau kita punya anak usia dini, apalagi perempuan gitu ya. Karena korban bukan hanya perempuan ya, ada juga yang laki-laki kan. Ya seperti yang terjadi dulu di Sukabumi itu kan banyak sekali diangkat ya. Nah, tapi ada anak SD, ada anak usia dini, dan kemudian yang agak miris juga guru ya. Guru yang tempat lesnya gitu ya. Ya jadi bisa di mana-mana kejadiannya. Yang pasti anak mesti kita cari, dilihat di lingkungan mana dia berada. Kemudian di tempat-tempat perumahan yang padat ya, biasanya tidak ada kamar
anak kamar orang tua. Jadi itu biasanya eh, anak ya terbiasa saja gitu ya melihat mungkin ya kita tidak tahu ya bagaimana hubungan ayah dengan ibu gitu ya, bagaimana anak posisinya saat itu, sehingga nah pada kondisi karena memang kurangnya fasilitas rumah itu juga bisa memicu gitu ya. Itu kita temukan juga. Kemudian yang sopir itu kan bukan, jadi kalau kita katakan siapa sih korban kekerasan seksual, apakah hanya orang-orang yang tidak mampu, karena ini ternyata tidak gitu ya. Jadi kalau ibu lihat secara umum ya kita tidak boleh abai terhadap siapa teman anak, kemana anak main gitu ya, harus ada pengawasan. Apa sih Ibu dampaknya untuk anak usia dini yang telah terjadi gitu kekerasan seksual pada dirinya? Ya kalau kita sifatnya masih pelecehan ya, itu sebenarnya yang mengajarkan anak tidak tahu etika ya, maksudnya justru hal-hal yang sebenarnya tidak diucapkan kepada anak diucapkan. Tapi kalau sudah sampai terjadi tindakan kekerasan dalam sampai pemerkosaan, nah ini tentu panjang ya, secara fisik anak mengalami masalah, ada kemungkinan infeksi ya udah jelas. Kemudian juga kalau terjadi ya rusak alat reproduksinya gitu. Kalau secara psikologis anak bisa mengalami trauma kan, takut gitu ya, kemudian juga atau ketagihan. Nah, karena ada juga kasus di mana anak itu terbiasa, anak usia dini sudah jadi korban itu terbiasa membuka porno. Jadi dari mana ini? Ternyata ibunya biasa membuka porno, jadi HP dikasih saja. Ya itulah. Jadi kita melihat ini miris kondisi-kondisi ini dari riset kita ya. Tapi tentu setiap kasus tidak bisa kita samakan ya. Akan ada gambaran tersendiri namanya sesuai dengan konteks lingkungan maupun kondisi keluarga masing-masing. Seperti itu Ibu, sangat menyayat hati sekali ya Ibu kalau ya, lihat. Ya, betul, banyak kayak orang tua juga tidak bisa dipungkiri bisa melakukan kekerasan seksual seperti itu. Lalu Ibu bagaimana cara agar dapat mengatasi gitu kekerasan seksual ini? Ya, kalau untuk mengatasi Ibu kira ya tindakan hukum ya yang membuat jerah ya. Kalau untuk mengatasi biar jelas, sekarang ini kan masalahnya sedikit yang terungkap. Kenapa? Karena orang kan malu mengungkap. Banyak juga pada kasus-kasus di mana misalnya pelakunya ayah, istrinya tentu gak mau juga ya, ayahnya ditahan gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain hukum kita tampaknya juga belum membuat orang jera gitu ya kalau untuk mengatasi. Nah, kemudian juga sebenarnya di Dinas PPPA sudah ada jejaring dengan bidang hukum, dengan kepolisian gitu ya, untuk bagaimana menindak pelaku kekerasan seksual, termasuk juga sudah ada landasan hukum yang jelas apa yang harus ditimpakan kepada pelaku ya. Nah, tetapi mungkin kita ya ada juga masyarakat kita nggak terbuka, itu juga salah satu hambatan ya, untuk menegakkan hukum. Nah, tapi yang ibu pikir lebih besar lagi adalah bagaimana melakukan pendidikan seks yang benar pada anak ya, untuk mencegah jangan lagi terjadi gitu ya, atau mengurangi paling tidak. Nah, pendidikan seks itu kalau untuk 3 tahun 0 sampai 3 itu adalah bagaimana kita melindungi dia. Nah, tapi kalau sudah 4 sampai anak kan ketika dia belajar untuk ke kamar mandi, itu sebenarnya pendidikan seks. Bagaimana pipis tidak sembarangan, gitu ya. Bagaimana kalau membuka celana tidak di sembarang tempat. Bagaimana kalau buka baju, kadang-kadang kan anak-anak itu seperti tidak diajarkan buka baju di ruang tamu, terus keliling tanpa baju. Itu sebenarnya pendidikan seksnya harus, ayo jangan, ajarkan malu. Kalau dalam Islam itu kan kita mencegah kekerasan seksual itu dengan menjaga mata anak. Jadi melindungi, jangan sampai dia melihat hal yang tidak pantas dia lihat. Kemudian mengajarkan malu, mengajarkan bagaimana anak laki, bagaimana anak perempuan, bagaimana pakaian yang berbeda laki dengan perempuan, bagaimana anak perempuan dengan anak laki nggak boleh ke toilet bareng gitu ya. Kemudian harus terpisah anak laki ke tempat laki-laki dan anak perempuan ke tempat perempuan. Kemudian
Kalau dalam Islam malu itu setengah ya dari iman. Jadi kita ajarkan malu, kita ajarkan menutup ya. Kalau untuk sesuai usianya, ya paling tidak anak itu tidak diberi pakaian-pakaian seksi yang ujungnya yang jahat, yang punya nafsu untuk itu terangsang gitu ya. Maka kita sarankan kan selalu pakai legging lah gitu ya. Kemudian kalaupun baju pendek, namanya anak kan melompat mau apa, jadi tidak terhalang untuk itu gitu ya. Kemudian jangan karena saking lucunya bajunya seksi gitu kan. Nah kadang anak remaja juga kan, dia kalau sudah muncul dorongan seksnya gitu kan, melihat anak-anak kecil itu bisa menjadi sasarannya. Makanya kita harus hati-hati ya, apalagi kalau misalnya di situ ada anak remaja, geng-geng yang nakal gitu ya, mereka ngelem, mereka minum gitu kan, itu nggak jelas lagi sasarannya bisa siapa saja. Jadi menurut ibu sih ajarkan seks Islami. Kalau seks yang pendidikan seks Islami itu bukan menghafal alat reproduksi ya, bukan juga fungsi alat reproduksi, apalagi sampai mengajarkan bagaimana hamil terjadi. Belum saatnya gitu ya, pada anak usia dini itu belajar biologi lebih dini gitu kan. Nantilah pada saat SMP kan ada kurikulumnya gitu. Yang penting bagi kita bagaimana dia memprotek dirinya. Kemudian kita ajarkan kalau pergi itu selalu berdoa. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang akan melindungi ya. Kalau kita cemas, kita ikutin terus anak juga nggak mungkin. Kemudian ajarkan kalau ada yang merayu, kalau ada yang coba-coba pegang, jangan mau sembarang dipegang gitu ya. Nah, itu ibu kira jadi anak melindungi. Kalau sekarang juga kan ada orang bela diri untuk anak gitu ya. Itu ibu kira biar belajar menangkis kalau ada orang pegang, ada orang gimana gitu. Nah, tapi kita juga jangan sampai ya menakut-nakuti anak yang membuat anak nggak pede kemana-mana gitu. Jadi dalam hal ini yang penting itu ajarkan malu, ajarkan menutup aurat, ajarkan tidak harus menutup aurat sampai seluruhnya ya kan, Allah juga sudah mengatur untuk wanita balik ya gitu kan, baru ada kewajiban. Tapi ada mengajarkan bahwa busana perempuan beda dengan laki gitu. Mungkin itu ya ibu kira ya yang paling penting di rumah dan di sekolah. Sekolah juga perlu mengajarkan pendidikan seks ya. Jangan sekolah biarkan saja anak laki, anak perempuan. Kadang-kadang anak laki nendang-nendang anak perempuan gitu ya. Harus kita ajarkan etika. Bagaimana anak laki harus melindungi anak perempuan. Kemudian perempuan juga nggak boleh sembarangan gitu kan, buka baju dan seterusnya. Itu ibu pikirnya. Ya, baik Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah udah kejawab semua pertanyaannya juga Ibu. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa ya untuk mengisi pretest dan posttest yang ada di link deskripsi. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, juga terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.